Hai, saya Diana Winasari dari kelompok 3 kelas R7A dengan NPM 2017-435-00039 dan teman saya Dewi Ramania dengan NPM 2017-435-00035. Masih di mata kuliah yang sama yaitu riset operasional. Kali ini kita akan membahas tentang model transportasi. Nah, yang pertama kita akan membahas metode infeksi atau ongkos terkecil. Nah, di sini kita punya soal yaitu temukan solusi awal yang layak untuk menggunakan minimal terkecil metode biaya. Sini ada tabel soalnya. Untuk area surplus 1, tujuan pertama itu 50, tujuan kedua 100, tujuan ketiga 100 dengan pasokan 110. Untuk area surplus yang kedua yaitu yang pertama 200, tujuan kedua 300 dan tujuan ketiga 200. Untuk pasokannya yaitu 160. Nah, untuk daerah yang ketiga yaitu yang tujuan area pertama 100, tujuan area kedua 200 dan tujuan area ketiga 300 dengan pasokan 150. Nah, jumlah permintaan daerah yang pertama yaitu 140, untuk permintaan daerah kedua yaitu 200 dan untuk permintaan daerah ketiga yaitu 80 dengan total 420. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu angka-angka tadi kita ubah menjadi tabel seperti ini. S ini untuk supply atau persediaan dan ini adalah permintaan. Nah, yang pertama itu kita mulai dari yang paling kecil. Di sini kita lihat yang paling kecilnya itu 50. Nah, 50 dengan permintaan 140 dan persediaannya yaitu 110. Maka di sini 110. Selanjutnya di sini sisa 30. Sini 0. Kali sini 0, sini 0. Selanjutnya kita turun untuk yang kedua setelah 50 yaitu 100. Nah, 100 ini sini kita tulis 30, maka persediaannya sisa 120. Sini 30, maaf. Sini 130. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita carinya paling kecil. Sini ada 200, sini ada 200. Maka kita utamakan yang ini dulu. Di sini permintaannya itu 200, sedangkan persediaannya 120. Maka sini 120. Nah, maka ini 0 persediaannya. Nah, permintaannya 200 dikurang 120 yaitu 80. Nah, untuk selanjutnya ada 200, 300, 300. Maka ini kita ambil yang ini 200. 200 dengan permintaan 80 dan persediaan 160. Maka dicoret aja di sini 80. Nah, 160 dikurang 80 yaitu 80. Nah, ini persediaannya coret 0. Tinggal sisa 300. Karena ini udah 0, maka ini 0. Dan ini masih sisa 80. 80. Ini habis. Nah, jadinya seperti ini tabelnya. Maka dari itu penyelesaiannya dari sini. Jadi yang ini tadi 110 ke 103 ke 30. Ini yang pertama, yang kedua ke arah sini, yang ketiga ke sini, dan yang keempat ke sini. Nah, maka biaya total untuk solusinya yang pertama yaitu 110 dikali 50, 30 dikali 100, ditambah 120 dikali 200, ditambah 80 kali 200, ditambah 80 kali 300. Nah, maka total dari biaya produksinya yaitu 72.500.
selanjutnya kita mempunyai soal aturan NWC atau Northwest Corner. Nah, sini kita mempunyai soal yaitu berikut soal memiliki 3 asal dan 4 tujuan. Persediaan di tempat asal adalah 18, 5, dan 7 unit. Dan 7 unit masing-masing. Persyaratan di tempat tujuan adalah 4, 18, 6, dan 2 unit masing-masing. Nah, masalahnya seimbang karena total supply dan total kebutuhan biayanya yaitu 30 unit. Nah, semua informasi ini dan biaya pengiriman unit adalah diwakilkan dalam tabel yang ini. Nah, untuk soalnya yaitu temukan solusi yang layak untuk sekumpulan pengiriman X, Y, Z sedemikian rupa sehingga digunakan dan semua persyaratan dipenuhi dengan tepat. Nah, sini ada aturan NWC. Langkah yang pertama yaitu pilihlah sel sudut barat laut atau kiri atas untuk pengiriman. Nah, yang kedua, lakukan pengiriman sebesar mungkin. Ini akan sepenuhnya dibuang sampai di salah satu sumber atau persyaratan di satu sumber tujuan. Langkah ketiga yaitu sesuaikan nomor persediaan dan persyaratan untuk mencerminkan persediaan dan persyaratan yang tersisa. Jika masih ada, kembali ke langkah 1. Pengiriman dapat ditunjukkan dalam kotak di dalam tabel sel. Persediaan dan persyaratan yang tersisa dapat dimasukkan ke sebelah kanan dokumen asli atau angka. Baris yang sesuai dengan asal dapat diberikan garis setelah persediaannya habis. Kolom yang sesuai dengan tujuan dapat diatur setelah persyaratan mereka dipenuhi. Nah, masalah transportasi dengan ukuran M kali N membutuhkan M plus N kurang 1 atau kurang iterasi dari ketiga langkah ini. Nah, iterasi pertama dari ketiga langkah menghasilkan hasilnya. Nah, jadi tabel yang sebelumnya di soal ini kita sudah masukkan dalam sini. Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu kita mulai dari sini, kiri atas. Nah, dari kiri atas ini permintaannya 4, pasokannya 18. Maka sini 4. Nah, 18 dikurang 4, 14. Nah, untuk selanjutnya ini habis. Kita akan ke kanan menuju D2. Nah, di D2 ini mempunyai permintaan 18 dan persediaannya 14. Maka kita masukkan dulu 14. Di sini habis dan di sini 4. Lalu turun ke bawah. Ini 4. Karena pasokannya 5, 4 kurang 5 sama dengan 1. Nah, di sini 4-nya habis. Lalu lanjut ke D2. Di D2 ini 6, sedangkan persediaannya 1, maka kita tulis 1. Dan permintaannya masih 5. Pasokannya habis untuk gudang 2. Nah, lanjut turun ke bawah. Permintaannya 5, persediaannya 7. Maka 7 dikurang 5 yaitu 2. Di sini 5-nya habis, maka di sini tulis 5. Selanjutnya kita geser ke samping kanan. Nah, untuk permintaannya 2 dan persediaan 2, terus 2, sini habis, dan sini habis. Nah, maka jadinya seperti ini jalurnya. Dari D2 dari D2 O1 menuju D2 O1, lalu turun ke D2 O2, lalu lanjut ke D3 O2, lalu turun lagi ke D3 O3, selanjutnya di D4 O3. Maka biaya total untuk solusi ini yaitu 4 dikali 21 ditambah 14 kali 36 ditambah 30 dikali 4 ditambah 50 dikali 1 ditambah 5 kali 4, 8 ditambah 2 kali
72. Maka hasilnya adalah 1142. Untuk soal yang ketiga yaitu model FAM atau Vogel Approximation Method. Di sini kita punya soal, buatlah model pemrograman linier sesuai dengan tabel. Temukan solusi yang layak untuk pendekatan metode Vogel. Di sini kita punya 4 gudang yaitu D, E, F, G, H, dan 3 pabrik yaitu A, B, dan C. Nah, untuk aturan NWC ini ada beberapa aturan atau prosedur pemecahan. Yang pertama yaitu hitunglah perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua yaitu pilihlah baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu diberi tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, maka pilih yang dapat dipindahkan barang paling banyak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa tersangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi garis atau kolom serta sel dengan biaya terkecil. Nah, untuk prosedur yang keempat yaitu hapuslah baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya sampai telah dapat terpenuhi. Nah, langkah kelima yaitu ulangi langkah ke-1 sampai langkah ke-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Langsung aja langkah penyelesaian yang pertama, yaitu iterasi yang pertama. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai yang terkecil. Nah, nilai terkecil dari pabrik A yaitu 4 dan 3. Maka 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, untuk pabrik B, angka terkecilnya yaitu 4 kurang 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk pabrik C, angka terkecilnya yaitu 5 dan 6. Jadi 6 dikurang 5 hasilnya 1. Nah, untuk permintaannya ini angka terkecilnya 4 sama 6. Nah, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, untuk gudang E yaitu 4 dan 5. 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, untuk gudang F yaitu 5 dan 3. 5 dikurang 3 yaitu 2. Nah, untuk gudang G 6 dan 4. Jadi 6 dikurang 4 hasilnya 2. Selanjutnya untuk gudang H yaitu 8 dan 6. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Nah, selanjutnya untuk iterasi yang pertama ini, nah, untuk angka terkecilnya pada iterasi yang sebelah sini, yang kanan ini adalah pada baris B. Nah, yang bawahnya itu, sedangkan yang bawah adalah 1. Maka kita dapat 4. 4 ini permintaannya yaitu 4. Pasokannya atau persediaannya itu ada 6. Maka di sini 4 dan di sini 6 dikurang 4 yaitu sisa 2. Untuk yang atasnya ini karena ini sudah terpenuhi, 4 yang sudah terpenuhi, maka ini 0 dan ini 0. Untuk langkah penyelesaian yang kedua yaitu kita akan melakukan iterasi 2. Nah, sebelumnya di gudang E ini permintaannya sudah terpenuhi, maka kita tulis 0. Nah, masih sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita harus menentukan nilai yang paling kecil dulu. Nah, nilai kecil dari sini ada 3 dan 4. 4 dikurang 3, 1. Sini masih 4 sama 4, dikurang 4 itu 0. Di sini ada 5 dan 6. 5 dikurang 6 itu 1.
Nah, untuk di sebelah sininya, yang iterasi yang bawahnya, kita lihat di sini ada 4 dan 6. 6 dikurang 4 yaitu 2. 5 dikurang 4, 1. 5 dikurang 3 ada 2. 6 dikurang 4, 2. 8 dikurang 6, hasilnya 2. Nah, di sini angka terkecilnya di sini masih sama, angka yang paling kecilnya itu 0 dan di sini yang paling besar itu kita ambil yang ini 2. Maka di sini 2, sini 0 karena di bawahnya sudah habis. Nah, 2 ini coret. Maka di sini sisa 0. Sini 2-nya ini coret. Maka sisa 0. Nah, untuk iterasi yang ketiga, gudang E dan gudang D sudah terpenuhi. Maka seperti langkah sebelumnya, kita harus menentukan nilai terkecil terlebih dahulu. Nilai terkecilnya di sini ada 4 dan 3. 4 dikurang 3, 1. 7 dikurang 6, hasilnya 1. Dan 6 dikurang 5, hasilnya 1. Nah, untuk sebelah sininya, untuk iterasi yang di bawahnya, ada angka terkecilnya 5 dan 3. 5 dikurang 3, 2. 6 dan 4. 6 dikurang 4 adalah 2. 8 dan 6. 8 dikurang 6, hasilnya 2. Karena di sini pasukannya tadi udah 0, maka di sini adalah 0. Karena di sini iterasinya sama, ini 1, 1, 2, 2, 2, maka kita akan ambil yang terkecil dahulu. Maka yang ini 3. Nah, 3 ini akan kita taruh di sini. Dengan pasukan terbanyak 8. Maka 3 dikurang 8 hasilnya 5. Maka di sini 0, sini 0, sini habis 0. Langkah penyelesaian selanjutnya, kita masuk langkah iterasi keempat. Nah, untuk langkah iterasi keempat ini, gudang D, E, dan F sudah terpenuhi. Maka sini permintaannya 0, 0, dan 0. Nah, selanjutnya tinggal tersisa gudang G dan gudang H. Sedangkan untuk pabrik B, ini sudah 0. Nah, karena pasokannya sudah terpenuhi, sudah habis. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu masih sama, yaitu cari nilai terkecil. 6 kurang 4, 2. 8 kurang 6, hasilnya juga 2. Sini 6 kurang 4, hasilnya 2. 8 kurang 6, hasilnya 2. Nah, di sini kita sudah lihat 2, 2, 2, 2. Nah, kita lihat permintaan yang terkecil yaitu 4. Maka di sini sisa yang ini 4. 4. 5 dikurang 4 yaitu hasilnya adalah 1. Nah, maka ke atas ini 0, 0. Karena D, E, dan F sudah terpenuhi, maka di sini 0, sini 0, sini 0, sini 0. Nah, kita lanjut. Karena ini sudah tinggal H, maka langsung saja kita tarik kesimpulan. Karena di sini 5, di sini permintaannya 5 dan persediaannya 1, maka di sini 1. Permintaannya 1 dikurang 1, 0. Maka di sini sisanya 4. Sini 4. Sini 0. Nah, selanjutnya karena semua kolom sudah terisi,
maka kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu dari langkah pertama, yaitu dari gudang E pabrik B menuju gudang D pabrik B menuju gudang F pabrik C, lalu ke sini gudang G pabrik C, lalu ke atas ini gudang H pabrik A, lalu menuju ke bawah gudang H pabrik C. Nah, jika polanya sudah terbentuk, maka kita bisa menarik kesimpulan untuk biaya total untuk solusi ini. Nah, yaitu 6 dikali 4 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 4 ditambah 8 kali 1. Nah, maka biaya total untuk solusi permasalahan ini yaitu 95. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas R7A dengan saya Dewi Rahmania, NPM 2017 435 dan dengan rekan saya Diana Windasari ber-NPM 2017 435 Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah riset operasional menggunakan model transportasi. Di sini ada 3 jenis, nanti akan kami jelaskan. Pertama yakni metode inspeksi ongkos terkecil, di mana temukan solusi awal yang layak menggunakan minimal terkecil metode biaya. Kita memiliki asal areanya, permintaannya, ini permintaan, lalu ini ada pasokannya, ini yang tersediaannya. Lalu di sini soalnya. Nah, di mana kita memiliki permintaan sebanyak 140, tetapi stok hanya memiliki 110. Maka kita tetap mengirimkan sebanyak 110 di sini. Nah, kita memiliki utang sebanyak 30. 30 kita taruh di sini. Maaf. 30 ini 0. Nah, lanjut 30-nya ini kita pinjam dari sini nih, 150. Kita pinjam di sini. Jadi di sini sisa 120. Sisa 120 di mana di sini lanjut berikutnya memiliki permintaan sebanyak 200. Di sini kita memiliki sisa 120 karena kan di sini dipinjam 30. Tetap kita taruh 120 di sini. Nah, lalu di mana berikutnya di sini kan meminta 200. Kita pinjam lagi di stok rupa yang 160 ini, kita pinjam sebanyak 120. Maka sisanya hanya 80, di mana di permintaan gudang 3 ini meminta pasokan sebanyak 30. Nah, di sini kan tadi udah kita pinjam sebanyak 120, sisa 80 ya, lalu tetap kita taruh di sini. 80 kita taruh di sini, maaf. Lalu kita taruh lagi 80 di sini. Nah, untuk biaya total untuk solusinya di mana 110 dikali 50, 30 dikali 100, lalu 120 kali 200, lalu 80 kali 200, 80 kali 200, 80 kali 300, hasilnya sebanyak 72.500. Nah, lalu berikutnya ada di aturan NWC, Northwest Corner, di mana soal berikut memiliki M sama dengan 3 asal dan N sama dengan 4 tujuan. Persediaan di tempat asal adalah 18, 5, dan 7 unit masing-masing. Persyaratan di tempat tujuan adalah 4, 18, 6, dan 2 unit. Masing-masing masalahnya seimbang karena total supply dan total kebutuhan keduanya sebanyak 30 unit. Semua informasi ini dan biaya pengiriman unit adalah diwakili dalam tabel, di mana temukan solusi yang layak kumpulan pengiriman XIJ sedemikian rupa persen digunakan dan sesuai persyaratan dipenuhi dengan tepat. Di tabelnya ini persyaratan pasukan. Nah, aturan NWC ini ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu pilih sel sudut barat laut kiri atas untuk pengiriman. Lalu langkah kedua, lakukan pengiriman sebesar mungkin. Ini akan sepenuhnya buang suplai di satu sumber atau persyaratan di satu sumber tujuan. Lalu langkah ketiga, sesuaikan nomor persediaan dan persyaratan untuk mencerminkan
persediaan dan persyaratan yang tersisa, di mana jika masih ada, kembali ke langkah 1. Pengiriman dapat ditunjukkan dalam kotak di dalam setiap sel. Persediaan dan persyaratan yang tersisa dapat dimasukkan di sebelah kanan dokumen asli angka. Baris yang sesuai dengan asal dapat diberi garis setelah persediaannya habis. Lalu kolom yang sesuai dengan tujuan dapat diatur setelah persyaratan mereka dipenuhi. Masalah transportasi berikutnya ada ukuran M, X sama dengan M kali N membutuhkan M plus N min 1 atau kurang iterasi dari 3 langkah. Lalu iterasi pertama dari 3 langkah menghasilkan hasil. Nah, ini langkah penyelesaiannya. Permintaannya sebanyak 4. Kita memiliki pasokan sebanyak 18. Kita bisa kirim 4. Lalu di sini kita memiliki sisa 14. Lanjut, untuk yang permintaan berikutnya, di sini permintaan sebanyak 18. Di mana di sini tersisa sebanyak 14, kita taruh di sini. Maaf ya, ini ke sini dulu. Nah, 14 kita taruh di sini. Lalu ininya habis. Lanjut lagi. Di mana di sini ini kan sudah habis ya, 14 ini udah 0. Di sini permintaan sebanyak 6. Kita cuma memiliki sisa 4. Sisa 4-nya kita turunin di sini. Nah, di sini kita memiliki sisa 1, di mana di sini permintaan 6. Kitanya dapat menurunkan ini 5. Kita turunkan. Nah, di sini memiliki sisa 1. Maaf, di sini permintaan sebanyak 5. Kita turunkan. Sebentar. 5. Nah, di sini kan sisa sebanyak kita tidak, ini kan habis, kita pinjam di sini, ini dikurangi 5, ini dikurangi 5, di sini sisa 2, dimana ini kan permintaan 2, di sini dapatnya 2. Nah, maka biaya total untuk solusi dimana 4 dikali 21 ditambah 14 kali 36 ditambah 4 dikali 30 lalu 50 dikali 50 ditambah 5 kali 48 lalu 2 kali 72, di mana hasilnya 1142. Berikut selanjutnya cara metode FAM, Vogel Approximation Method, di mana model pemrograman linear yang sesuai dengan tabel. Temukan solusi yang layak dengan pendekatan metode Vogel. Di sini ada tabelnya, permintaan sebanyak ini, pasokan ada segini. Nah, di sini kita menggunakan aturan NMC, di mana prosedur pemecahan. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, lalu pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Lalu dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi. Ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Nah, di sini kita pertama untuk yang kolomnya itu kolomnya itu nih, di sini nilai yang terbesar nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. 4 dikurang 3 dengan 1. Lalu kalau untuk barisnya sini, iterasi ini ya ini indeksnya, ini indeks, ini di bagian baris. Di sini cari yang terbesar, ini dikurangi yang terkecil. Dimana 6 yang terkecil, pokoknya dicari yang terkecil. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Untuk seterusnya sama, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ini 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ini kan ini untuk gudang B nya. Untuk seterusnya juga sama. Lalu lanjut yang kedua, dimana sebelumnya permintaannya ini kan ada 2, kita naikkan ke di sini, maka di sini 0 habis. Di sini ya, di sini nanti 0. Untuk berikutnya juga sama. Lalu iterasi ketiga, di sini 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ini kan permintaannya, kita taruh di sini. Sisanya nanti di sini 0. Untuk berikutnya juga sama. Untuk langkah penyelesaiannya,
Di sini permintaannya sebanyak 4. Kita naikkan di sini atas sama dengan 4. Di sini nanti 0. Nah, untuk yang terakhir juga sama. Untuk yang di terakhir, di transaksi kelima, di mana 8 sama dengan 2. Nah, di sini sudah ketemu biaya total untuk solusi, di mana 6 dikali 4, 4 dikali 2, 4 dikali 4, 5 dikali 3, 6 dikali 4, lalu 8 dikali 1, dimana hasilnya sebanyak 95. Mohon maaf sebelumnya apabila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dipahami. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.